Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abina Mercy Zalika, NPM 2121020125, kelas C Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas filsafat hukum Islam. Tugas ke-7, saya ingin menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandung bersifat qot'i al-wujud, maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu As-Sunnah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam, yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Ya, akal dan proyeksi ijtihad. 1. Akal. Akal menurut Al-Quran yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang mana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Dua, proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah ialah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis. Dalam arti penetapan hukum, ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.